Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 387 target muncul. Kedatangan. Semangat Han Bing dengan kuat terangkat, dan matanya tertuju pada sosok ini. Ketika sosok ini keluar dari bayangan gelap, dia melihat wajah polos, yaitu pekerja di pabrik pengolahan yang datang untuk memesan medali giok. Dia terlihat sangat santai ketika dia berjalan. Dia sepertinya baru saja selesai makan. Dia penuh dengan alkohol, sedikit tusuk gigi, dan perutnya menggantung ke pabrik pengolahan. Dia tersenyum dan berkata, "Bos Sen, saya akan mendapatkan kartu giok." Naik. Sen Yuxuan terkejut ketika dia melihatnya, dan tanpa sadar melihat keluar, dan melihat bahwa hanya pekerja ini yang datang sendiri. Sen Yuxuan merasa lega, dan berpura-pura berkata dengan tenang, "Mengapa Anda datang sendiri? Bos Anda tidak datang ke sini." Ketika pekerja memesan, dia berkata bahwa dia sedang membantu bos, jadi Sen Yuxuan bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa bos yang dikatakan pekerja itu adalah pembunuh sesat. Bos sedang sibuk, jadi tidak ada waktu untuk datang. Pekerja itu menyeka hidungnya dan tersenyum. Berapa total ubin giok yang telah diproduksi? 80-10 yuan, Anda tahu, kami semua diukir dengan tangan di sini, jadi kecepatannya lebih lambat. Sen Yuxuan menjawab dengan hati-hati, punggungnya terasa dingin, selalu merasa bahwa pembunuhnya bersembunyi di luar, menatapnya. Oke. Kalau begitu saya akan mengambil ini dulu, dan tidak perlu sisanya untuk saat ini. Ayo, Anda bisa menggesek saldo. Pekerja itu tersenyum dan menyerahkan kartu bank kepada Sen Yuxuan. Sen Yuxuan mengeluarkan kotak berisi plakat giok setelah menggesek kartu, dan berkata, "Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Apakah Anda ingin saya mengirimkannya untuk Anda?" Dia sedikit bingung ketika mengatakan ini, tetapi memikirkan orang luar militer, dia merasa lebih tenang. "Tidak, saya hanya akan naik taksi di jalan luar." Pekerja itu tersenyum dan mengambil kotak itu, menyapa dan berjalan keluar. Sen Yuxuan menghela nafas lega melihat punggungnya. Semua ini terlihat jelas oleh Lin Yu dan Han Bing di gedung kecil yang berhadapan secara diagonal. Han Bing berkata dengan suara yang dalam ke headset, "Apakah ada orang yang mencurigakan ditemukan di dekat sini? Apakah ada orang yang mencurigakan ditemukan di dekat sini? Saya nomor 1 dan tidak ada orang yang mencurigakan yang ditemukan. Saya nomor 2, tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan." Sekelompok orang bergiliran untuk melapor, tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Han Bing menoleh dan melirik Lin Yu. Mereka berdua membalik jendela dengan hati dan bergegas ke bawah, diam-diam mengikuti si penjemput. Para pekerja merek Jade, mereka tahu, cara paling efektif sekarang adalah mengikuti pekerja. Personel lain dari Departemen Intelijen Militer juga menindaklanjuti dengan mengepung, menjaga jarak di antara mereka tidak jauh. Saya melihat bahwa pekerja itu tidak naik taksi seperti yang dia katakan sebelumnya ketika dia tiba di jalan utama, tetapi dengan hati-hati melihat sekeliling, dan dengan cepat terjun ke gang kecil di seberangnya. Daerah ini termasuk pinggiran kota, dikelilingi oleh beberapa pabrik pengolahan besar dan kecil serta bengkel-bengkel kecil. Terdapat beberapa batu atau papan kayu di pinggir jalan yang terkesan agak berantakan. Pekerja itu berjalan maju sambil memegang sekotak ubin batu giok, bernapas sebentar, dan pada saat yang sama dengan hati-hati melihat ke belakang dari waktu ke waktu karena takut diikuti. Namun, dengan kemampuan anggota Badan Intelijen Militer, ia sama sekali tidak bisa menemukan. Akhirnya, sambil memegang sekotak pelat batu giok, dia sampai ke ruang terbuka yang belum dimulai, dan melihat lampu jalan kuning redup di samping lokasi konstruksi. Ada sebuah van bisnis hitam di bawah jalan menunggu, dengan film mobil hitam terpasang padanya. Tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya.
Pekerja itu sangat gembira ketika dia melihat bagian belakang van, dan bergegas ke dalam van, berteriak, "Bos, bos, saya punya kartu giok untuk Anda." Dia sangat gembira di dalam hatinya, dia tidak menyangka bisa dengan mudah meraup ratusan ribu pahala dengan melakukan hal seperti itu. "Ayo lakukan." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkannya ketika dia melihat pekerja itu berlari ke van. "Jangan terburu-buru, tunggu." Han Bing mengepalkan tinjunya, jelas ingin menunggu si pembunuh muncul. Jika dia menyerahkan ubin batu giok, dia akan mati. Lin Yu berkata dengan cemas, "Kamu harus ingat apa yang terjadi pada orang yang membeli ubin batu giok untuk pembunuh ini terakhir kali." Wajah Han Bing berubah. Melihat pekerja itu telah berjalan menuju van, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi." Begitu dia selesai berbicara, 5 dari Departemen Intelijen Militer segera muncul di tempat terbuka seperti hantu, dan mengepung van dengan tubuh yang kokoh. Pada saat yang sama, pistol khusus di tangannya diarahkan ke van. Pekerja yang memberikan kartu giok tiba-tiba berhenti ketika dia melihatnya, dan mengguncang tubuhnya dengan ketakutan. Dia gemetar, "Siapa kamu? Siapa kamu? Kembali." Han Bing dan Lin Yu juga muncul di tempat terbuka. Han Bing melirik pekerja itu dan berkata dengan dingin kepadanya, "Kami adalah polisi." "Polisi? Saya tidak melanggar hukum, kan?" Pekerja itu tidak bisa menahan panik, seolah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum membiarkan dia membeli medali giok, bosnya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak boleh diketahui siapapun. Dia merasa sedikit curiga. Sekarang begitu banyak petugas polisi yang keluar, sepertinya bosnya memang bermasalah. Tapi dia enggan membayar komisi ratusan ribu, jadi dia masih punya secercah harapan di hatinya. Tersenyum pada Han Bing, dan berkata, "Pak, tidak ada barang selundupan di kotak saya, hanya beberapa medali giok. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa terbuka untuk dilihat." Setelah berbicara, pekerja itu membungkuk untuk membuka kotak itu. "Aku tahu apa isinya." Han Bing berkata dengan dingin, "Orang yang mempercayakanmu untuk membeli medali giok ini adalah pembunuh yang telah membunuh 8 atau 9 nyawa. Jika kamu tidak takut mati, kamu akan terus memberinya banyak hal." "Bunuh, pembunuh." Ketika pekerja mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, tanpa sepatah kata pun, menjatuhkan kotak itu dan berlari, dengan hati-hati bersembunyi di belakang Han Bing dan yang lainnya, memandangi van di bawah lampu jalan dengan ketakutan. "Dia ada di dalam mobil, kan?" Han Bing bertanya dengan dingin. "Ya, dia bilang akan menungguku di dalam mobil." Pekerja itu menelan keringat dingin. Han Bing mengarahkan senjatanya ke arah van dan berkata dengan dingin, "Dengarkan orang-orang di dalam mobil. Saya tahu siapa Anda. Anda sudah dikepung. Mereka yang lebih mengenal Anda, keluar dari mobil dan segera menyerah." Ketika dia mengatakan ini, dia penuh dengan semangat dan kepercayaan diri, bukan hanya karena ada lebih dari selusin kolega dari tempat mereka, tetapi juga karena Lin Yu. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, mereka pasti bisa menaklukkannya jika begitu banyak dari mereka bekerja sama. Setelah Han Bing selesai berteriak, tidak ada pergerakan di dalam van. Faktanya, ketika geng mereka bergegas keluar untuk pertama kalinya, tidak ada respon di dalam mobil Mianbao dan sangat sepi. Han Bing mencibir dan berkata, "Kamu tidak perlu membuat angan-angan apapun, katakan, kamu hanya memasang sayapmu hari ini, dan tidak ingin melarikan diri. Jika kamu berani melawan, kami pasti akan memotongmu di tempat tanpa usaha apapun." Membunuh. Kata-kata Han Bing seperti pisau tajam, dan dia jelas bergerak untuk membunuh. Namun saat ini, van itu masih sepi, tanpa gerakan sedikit pun. Wajah Han Bing merosot, dan dia akan memerintahkan bawahannya untuk menyerang, dan berkata dengan dingin, "Sekelompok persiapan." "Tunggu." Lin Yu memotongnya dengan lembut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku datang."
Begitu suara itu jatuh, dia mengambil pedang Jun murni yang tak tertandingi dan bergegas ke Fan. Tersedak. Dengan suara nyanyian naga, pedang Chun Jun di tangan Lin Yu telah muncul. Ketika dia bergegas ke depan dan belakang Fan, dia tiba-tiba memutar tubuhnya. Itu dipotong ke pintu tengah. Dentang, dentang. Terdengar suara pemotongan logam yang tajam, dan bersamaan dengan percikan api, pintu mobil dari baja berat itu tiba-tiba terbuka dengan celah yang sangat besar oleh bilah tajam tersebut. Lin Yu langsung menyusul, dan seluruh pintu mobil langsung tenggelam, membocorkan lubang besar. Semua perwira intelijen militer yang hadir terkejut, melihat Lin Yu dengan wajah terkejut, dan mereka sangat dikagumi, sungguh pedang. Keterampilan yang bagus. Keluar. Lin Yu berteriak lagi, dan sekali lagi memasukkan pedang ke bagian belakang mobil dan menariknya secara horizontal. Sebuah lubang besar segera muncul di bagian belakang mobil. Lin Yu menendang mobil itu lagi, dan sebuah lubang besar muncul di bagian belakang mobil. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan tidak ada setengah dari orang di seluruh Fan. Dia terkejut, dan kemudian dengan cepat membungkuk dan tidak menemukan jejak di bawah mobil. Oh, dia tidak ada di dalam mobil. Kulit Lin Yu berubah drastis, dan segera berbalik dan berkata dengan cemas kepada Han Bing, "Lindungi dengan baik." Dia ingin meminta Han Bing untuk melindungi pekerja itu, tetapi dia belum selesai berbicara. Dia hanya mendengar teriakan di udara. Sebuah logam kuning tua terbang di langit dan jatuh ke leher pekerja seperti kilat. Tubuh pekerja tiba-tiba mandek, kemudian tubuhnya menggigil seperti sengatan listrik, mulutnya terbuka lebar tanpa mengeluarkan suara, dia memiringkan kepalanya ke samping dan jatuh ke tanah dengan terengah-engah. Hati Lin Yu bergetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana duri hitam itu terbang, hanya untuk melihat sosok di atap melompat turun segera dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Mau lari. Lin Yu mendengus dingin, menendang kakinya, dan mengejarnya tiba-tiba. "Jiarong, hati-hati." Han Bing langsung berteriak di belakangnya, lalu memimpin orang untuk segera mengikutinya. Tetapi karena kecepatan Lin Yu terlalu cepat, mereka tidak bisa mengejar sama sekali, mereka hanya bisa mengikuti arah umum. Lin Yu dengan cepat menyapu ke arah di mana bayangan hitam menghilang, dan melihat bayangan hitam di gang di kejauhan, menghilang ke gang di sebelah kiri tanpa sepatah kata pun, dia mengejarnya lagi. Harus dikatakan bahwa kecepatan bayangan hitam ini sangat cepat, seolah-olah telah melebihi kecepatan manusia, lebih cepat dari kecepatan Xuan Qingzi pada awalnya, dan dia berbelok ke kiri dan ke kanan, dengan sengaja mempersulit rute. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa dia tidak menyingkirkan Lin Yu bahkan jika dia berlari seperti ini, dan setiap kali dia melihat ke belakang, Lin Yu bergerak beberapa langkah lebih dekat dengannya. Apakah ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Dia merasa kecepatannya sangat tidak normal, tapi dia tidak menyangka akan ada lebih banyak orang abnormal di dunia ini. Kulitnya tenggelam, dia segera berbalik, berubah menjadi salah satu pabrik tekstil, dan Lin Yu mengikuti tanpa ragu-ragu. Pada dasarnya pabrik tekstil tidak berhenti bekerja 24 jam sehari dan pekerjanya shift kerja, sehingga bengkel di pabrik tekstil masih terang benderang saat ini. Lin Yu menyaksikan sosok gelap itu bergegas ke salah satu bengkel, dan segera mengikutinya masuk, tetapi ketika dia memasuki bengkel, dia menemukan bahwa hanya ada mesin jahit yang menderu dan pekerja berseragam biru langit di seluruh bengkel. Bayangan itu menghilang begitu saja. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.